fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Surabaya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala ada dari RT lain. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih panjenengan semua. Perkenalkan, saya Ibu Wilujeng Rahayu. Saya warga RT 02 RW 10. Jadi begini Pak ya, tadi Bapak bilang masalah sertifikat. Nah, di RT 2 kalau orang umum kan satu kartu sekarang dijual separuh Pak. Nah itu yang separuh itu bisa sertifikat. Nah, kemudian tahun berapa ya, saya tuh lupa. Katanya sih bisa HGB ya, hak guna bangun ya. Nah itu bisa disertifikatkan. Ternyata saya ke lurah, katanya itu nggak bisa dengan alasan ini tanah punya PJKA. Nah, akhirnya kan kita mundur ya Pak ya, kita mundur. Jadi itu gimana mengenai hal ini ya Pak ya. Terus ini kemudian mohon maaf lagi ada tambahan Pak, usulan titipan gitu Pak. Ngapunten karena sebenarnya bukan saya yang menyampaikan tapi warga. Ini masalah saya nggih. Saya itu enggak sungkan lagi nih. Ini masalah kerangga, mohon maaf. Nah, ini di RT kami itu memang setiap ada apa yang meninggal gitu, ngapunten itu kita masih pinjam di RT 1. Nah, nanti mohon kebijaksanaan dari Bapak. Kerandanya apa? Sak keretowi, Ini sak keretanya, karena saya kan perempuan Pak, nggak ngurusi seperti itu. Mestinya yang laki-laki yang ngomong ya. Jadi ya ngapunten seperti itu adanya. Jadi mohon tanggapannya Bapak selaku Dewan nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau ada satu lagi, dulu kenapa bisa disertifikatkan? Waktu itu PT KAI gak peduli dengan mungkin asetnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dewan. Nama saya Ibu Aris Wandayani dari Sampai dulu Ya, untuk resi hari ini Pak, Bapak yang bisa diharapkan di warga gimana Pak? ini banyak persoalan-persoalan, terutama kalau di daerah Margopun ini yang khas ini adalah warga bingung punya sertifikat ya, punya sertifikat rumah, ada yang HGB, ada yang SAM ya. Ternyata sertifikatnya yang dari HGB tidak bisa ditingkatkan ke SAM, yang belum punya sertifikat ya tidak bisa diurus ya. Ternyata ada blokir dari PT KAI. Ini yang menurut saya pemerintah harus turun tangan karena apa? Mereka tidak bisa meningkatkan sertifikatnya dan tidak bisa balik nama. Dampaknya apa? Mereka tidak bisa menjual. Mereka bahkan untuk agunan ke bank juga tidak bisa. Ini merugikan warga. Padahal sertifikat itu sampai hari ini itu belum dibatalkan oleh BPN. Tadi kami minta ayo dikumpulkan biar melakukan gugatan ke pengadilan saja. Kami siap memfasilitasi gugatan itu kalau sampai kemudian dibutuhkan pengacara, kami siap. Tapi ternyata di sini ada warga juga adalah ketua LBH NU Surabaya yang kami tentu akan bekerjasama untuk melakukan upaya hukum kalau warga memang mengendaki. Pak, untuk kesehatan sendiri Pak? Untuk kesehatan tadi kami sudah jelaskan, khusus untuk kesehatan itu sebetulnya sudah banyak yang dilakukan. Ini agak beda dengan persoalan yang
yang menentukan miskin tidak miskin yang itu terkait dengan bantuan sosial. Kalau yang soal itu memang agak susah karena kriterianya nggak jelas. Mereka yang ternyata miskin sesungguh-sungguhnya, tapi begitu diverifikasi ternyata nggak miskin. Ukuran-ukuran itulah yang menurut saya harus segera diperbaiki. Tapi khusus kesehatan, sementara tidak ada perdebatan. Warga Surabaya sepanjang dia kakaknya Surabaya, apakah domisili tidak sama dengan KTP sepanjang itu dia di Surabaya, termasuk juga warga Surabaya yang tidak pindah tetap permanen di luar kota, itu tetap harus mendapat BPJS kelas 3, misalnya yang sedang kuliah atau sedang mondok, yang suatu saat kan dia ketika liburan kan kembali. Nah, kalau ada yang masih mempersulit ketika mereka ngurus BPJS karena misalnya mohon maaf tidak sama antara tempat tinggal dan kakaknya diblokir, mohon dilaporkan ke kami karena menurut saya itu tidak manusiawi, apalagi mereka nyata-nyata miskin. Terima kasih. Iya Pak, saya mau bertanya Pak, saya tertarik dari sisi pendidikan. Ini mungkin sudah lewat Pak, penerimaan siswa baru. Itu kan sonasi itu kan diganti dengan domisili yang diperluas sama afirmasi. Permasalahannya adalah banyak warga atau masyarakat yang tidak tahu tentang sistem itu. Kemungkinan karena sosialisasinya yang kurang gencar ya. Yang saya ingin tahu tanggapan Bapak untuk ke depan itu seperti apa? Ya, kemarin kan ada hal yang baru ya, domisili itu dibagi dua ya. Domisili karena dekat-dekatan, kemudian domisili karena zona kelurahan. Memang sayangnya itu banyak yang kurang paham dan sosialisasi yang kurang, sehingga banyak yang justru mereka tidak bisa memanfaatkan itu dan tidak diterima di sekolah negeri. Kami ingin itu diperbaiki, tapi sesungguhnya yang sekarang itu yang menjadi perhatian kita di sana adalah putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang sekolah itu harus digratiskan nanti untuk SD, SMP, SMA. Kami nanti akan mengawal itu, syukur kalau undang-undangnya sudah disesuaikan, kami akan segera ada perda terperwali, sehingga nanti tidak masyarakat itu selalu menyatakan kekurangan sekolah negeri. Padahal banyak juga sekolah swasta yang bagus-bagus. Ini yang perlu tanda kutip dinegrikan. Misalnya nanti kalau selama ini sekolah swasta kan dapat bantuan POS, Pokda, tapi bantuan-bantuan lainnya Sapras, terus insentif guru-gurunya kan tidak semuanya kan ditanggung oleh pemerintah. Nanti kalau swasta yang dinegrikan itu harus diperlakukan seperti sekolah negeri, sehingga pemerintah nggak perlu lagi memperbanyak lagi sekolah negeri yang itu memakan biaya. Dan yang penting ujung-ujungnya masyarakat akan dapat kualitas pendidikan yang baik dengan yang gratis seperti negeri kan. Mereka tidak bayar, tapi nanti karena ini swasta yang bagus, tentu kualitasnya akan banyak. Dan kedepannya seluruh kualitas sekolah-sekolah yang gratis itu juga harus standarnya harus samakan, sama-sama baik. Ya, itu. Mas, itu berarti harus didorong dengan perda ya, putusan MK. Yang putusan MK kan karena ini menyangkut putusan nasional ya, itu berarti undang-undang dulu, undang-undang sistemnya harus kalau yang sekarang itu putusan yang tanpa itu kan wajib belajar 1 tahun pra SD. Nah, itu juga kami ngapal, kami ingin tahu nanti berarti TKB ya, mungkin ya TKB itu apakah nanti harus diintervensi, karena terus terang sekarang itu masuk TK biayanya lebih mahal daripada masuk SD. Kalau itu sudah jadi putusan Mendiknas yang baru-baru ini ya harusnya dilaksanakan. Caranya apa? Ya sudah, berarti TK itu kan nggak mungkin juga selama ini di Surabaya itu TK itu yang negeri 2 yang saya tahu ya punya Pemkot. Nah, ini kan tidak cukup. Berarti ada TK swasta yang kemudian itu kalau ada warga di situ daftar itu digratiskan. Kalau ngomong hak kan ya berarti ya berhak mereka di situ tanpa mikir biaya. Itu sampai hari ini sayangnya wacana itu masih belum digaungkan. Nanti Komisi D akan terus menagih itu supaya 1 tahun wajib belajar pra SD itu harus dimulai. Setidaknya APBD 2026 itu bisa menganggarkan untuk kebutuhan itu. Terima kasih Pak Imam.